jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Perkenalkan, nama saya Riki Prawira. Saya peserta Latsar golongan 3, gelombang 3, angkatan ke-10, kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan bagaimana perjalanan cerita saya menjalani Latsar pada agenda satu. Jadi, pada agenda satu ini ada beberapa tahapan yang saya jalani. Mulai dari yang pertama itu saya belajar pada pertemuan pertama yaitu terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, jadi di sini saya dijelaskan apa sih landasan ya, landasan kenapa pelatihan dasar CPNS ini merupakan hal yang wajib diikuti oleh semua calon pegawai negeri sipil ya. Nah, di situ eh, saya eh, diajarkan terkait nilai-nilai ya, nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek pelayanan publik ya. Jadi di sini saya belajar terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Jadi yang pertama itu ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga eh, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu saya juga belajar tentang eh, nilai-nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia kepada ideologi negara. Selanjutnya, di hari berikutnya saya belajar terkait dengan tahapan kedua ya, yaitu analisis isu kontemporer. Nah, pada saat di materi analisis ya isu kontemporer, di sini kita belajar tentang pengertian apa itu isu kontemporer ya, yaitu persoalan aktual yang sedang berkembang dan memiliki dampak signifikan terhadap organisasi, masyarakat maupun kebijakan publik. Kemudian teknik mengidentifikasi isu ya, ada 4 eh, tahapan ya. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah berdasarkan data dan fakta. Yang kedua mendapatkan antara masalah utama dan gejala. Yang ketiga menentukan tingkat urgensi dan dampaknya. Dan yang terakhir itu mengkaji keterkaitan isu dengan tugas dan fungsi ASN. Kemudian kita juga belajar terkait dengan analisis menggunakan kerangka berpikir sistematik ya. Jadi ada 4. Yang pertama, analisis sebab akibat, skala prioritas isu, identifikasi stakeholder terkait, sampai dengan perumusan alternatif solusi yang realistis dan implementatif. Kemudian peran ASN dalam mengelola isu. Di sini ASN di lingkungan kampus dituntut untuk yang pertama bersikap responsif dan adaptif, kemudian tidak reaktif kepada opini tanpa data, kemudian mengedepankan integritas dan profesionalisme, dan yang terakhir menyusun rekomendasi kebijakan berbasis analisis dan objektif data. Nah, kemudian di sini juga kita belajar menganalisis ya isu di lingkungan kerja kita, yaitu karena saya dosen yang jadi menganalisis isu aktual di kampus saya. Kemudian pertemuan selanjutnya materi yang kita dapatkan di sini terkait dengan hak dan kewajiban warga negara ya, kemudian nilai-nilai bela negara, kemudian kesiapan bela negara, baik kita mempersiapkan diri secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Nah, jadi di sini kita belajar bagaimana sih kita menyiapkan kesehatan kita nih. Jadi salah satu bukti kita uh, memiliki nilai bela negara itu dengan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Kemudian etika, kemudian kearifan lokal. Nah, di sini juga kita juga dilatih ya bagaimana cara kita melakukan olahraga, kemudian olah rasa dan olah pikir nih. Sekompleks itu. Kemudian eh, pada pertemuan ini juga kita diajarkan bagaimana cara PBB ya, peraturan baris berbaris, kemudian tata upacara, kemudian keprotokolan, kemudian kewaspadaan diri, membangun tim sampai dengan bagaimana kedisiplinan kita, kepemimpinan, kerjasama dan prakarsa. Di sini juga kita membuat ya rencana aksi bela negara. Apa sih yang kita rencanakan ya? Jadi dari nilai-nilai bela negara itu kira-kira indikator apa yang akan kita
kita ambil, kemudian aksi nyata kita nanti pada saat aktualisasi apa yang harus kita lakukan. Eh, di sini kita akan menyusunnya juga. Kemudian baik di pertemuan ini juga kita akan mempelajari tentang keprotokolan ya. Jadi bagaimana cara kita upacara, tata penghormatan, tata tempat ya. Termasuk di sini belajar juga bagaimana cara kita posisi duduk ya. Kemudian rapat, rapat itu ketika mejanya bundar kita duduk di mana. Ke- Kemudian pada saat kita mewakili negara atau mewakili institusi, kita bersikap seperti apa. Sampai kita ketika kita berfoto pun ada caranya. Dan di sini hal-hal yang baru baru saya dapatkan. Ah, nah, kemudian yang paling ditunggu-tunggu ya dan yang paling penuh hikmah bagi saya itu pada saat sesi penutupan ya pada hari terakhir itu ada namanya ASBN, Api Semangat Bela Negara. Nah di sini uh, penuh kehusukan ya. Jadi seperti upacara walaupun virtual tetapi ya kita ditanamkan sih sebagai warga negara Indonesia yang baik ya. Bagaimana sih cara kita menghargai negara ini ya? Bagaimana cara kita mm, eh, menerapkan ya nilai-nilai bela negara. Nah, selama tahapan laser ini bagi saya sangat mengesankan ya, sangat mengesankan karena banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Walaupun ya memang ketika laser ini akan banyak ya banyak aktivitas dengan pertemuan baik secara Zoom maupun nanti akan ada penugasan ya kita intinya dijalanin saja. Karena menurut saya penugasan-penugasan yang banyak ya walaupun ada penugasan individu maupun penugasan kelompok itu akan menjadikan kita lebih disiplin lagi ya karena setiap harinya ada tugas setiap harinya dikumpul. Ah, tetapi dengan seperti itu akan membentuk karakter kita. Mungkin demikianlah learning journal dari saya terkait pengalaman saya menjalani Latsar pada agenda satu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.